Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat saja ya. Baik, kita lanjutkan kembali materi kita tentang pembuatan aplikasi menggunakan PHP. Nah, kemarin kita sudah membuat update data pada data anggota dan juga data buku Anda kerjakan sendiri. Nah, sekarang kita akan membuat transaksi peminjaman di sini. Nah, oleh karena itu saya sudah buatkan skripnya. Caranya sangat mudah sekali. Dari anggota ini kita copy saja, kemudian kita buat nama tabel, nama file transaksi, paste di sini. Nah, ini sama juga halaman sebelumnya, halaman anggota PHP. Cuman di sini yang kita beri adalah, yang kita kasih elemennya adalah nomor anggota yang kita inputkan, kemudian ada nama, kemudian judul buku yang akan dipinjam, kemudian jumlah peminjaman. Nah, ini sudah oke. Nah, cuman di sini saya sedikit membuat menggunakan keyup menggunakan AJAX dengan jQuery. Mungkin AJAX itu adalah asynchronous Java XML. Nah, oleh karena itu, karena di sini juga sudah ada fungsinya, jadi di sini saya membuat sebuah function dengan nama lihat. Nah, tujuannya apa ini? Untuk melihat anggota pustaka yang sudah terdaftar. Nah, di sini ada name-nya adalah nomor, kemudian ID-nya adalah nomor. Jadi ketika tombol dipencit nomor anggotanya, otomatis dia akan mengeksekusi function lihat. Di mana function lihat ini ada pada ini, function lihat ini dia. Nah, function lihat ini berisi ada variabel nomor. Nah, nomor dikirim melalui crash. Jadi kalau misalnya di sini crash, berarti supaya dia sinkron, di sini ada namanya ID. Jadi ID ini menentukan apa data yang akan dikirim. Jadi ID-nya adalah nomor, maka di sini ditangkap ID tersebut, kemudian kirim ke lihat data.php. Nah, di sini kita buat lihat data.php yang berisi nomor anggota. Kemudian diproses. Kalau misalnya sukses, di sini dilihat data akan dikembalikan lagi ke sini, dan itu akan ditampilkan nama dan juga ID. Jadi ada dua yang dikirim. Jadi nomor anggota dikirim ke sini, kita lihat file lihat data.php, kita lihat sini. Ini dia lihat data.php, dia akan mengambil nomor. Jadi buat variabel nomor yang berisi mengambil data yang dikirim dari halaman tadi. Yang ini nomor dikirim, kemudian disambut oleh lihat data, kemudian dilakukan query check tabel anggota, di mana nomor anggota, field nomor anggota ini sama dengan ini string nomor yang dikirim tadi. Lakukan query, kemudian hasilnya berupa ID dan nama. ID berisi ID-nya anggota, kemudian nama anggota, itu dikembalikan lagi.
dengan perintah echo JSON encode data. Jadi data ini dikirimkan lagi ke transaksi dan kemudian akan ditampilkan ke sini ID nama. Oleh karena itu kita lihat ID nama ini ada di sini. Nah, ini ada ID nama dan satu lagi ID. Cuman dia tipenya hidden, jadi tidak ditampilkan. Cuman dia ini sangat kita perlukan nanti. Sebetulnya nama ini hanya untuk cek saja apakah benar nomor itu namanya ini. Nah, karena dia disable. Di disable tidak bisa di input untuk nama. Sedangkan ID ini adalah kiriman dari lihat data tadi kemari, dan itu akan berguna nanti ketika tombol submit ditekan. Oke, lanjut. Kemudian judul, di sini saya menggunakan autocomplete dengan ID judul dengan ID judul, namanya judul, autocomplete off. Jadi autocomplete-nya kita query di sini. Nah, jadi ini ada crash judul, mengambil ID yang tadi, yang dari inputan form ditangkap ketika key up, kemudian dilakukan query dan dikirim ke search PHP. Jadi sini ada file search PHP, berarti ada dua file, ada lihat data dan ada search PHP. Cuman di sini metodenya post. Data akan di query di search. Kita lihat search PHP. Nah, di sini search-nya. Nah, key tadi adalah string post query. Kita lihat string post query itu yang dikirim. Nah, ini data query, berisi query. Query ini yang ini, this file. Nah, this file itu adalah isi dari judul. Nah, kemudian jika query ini tidak kosong, berarti akan dikirim datanya ke search PHP. Kita lihat search PHP, dia akan ditangkap dengan membuat variabel key, kemudian string post query. Jadi judul tadi dikirim kemari ke variabel key, kemudian akan dilakukan query dengan perintah select bintang from buku where judul like. Nah, kemarin kita sudah belajar like, yaitu untuk mencari kata sesuai dengan yang ini yang di tengah berarti ya. Yang person ini berarti awalnya terserah apa saja, kemudian ada mengandung kata-kata key. Order by ID. Kemudian di sini ada variabel output blank. Kemudian dilanjutkan outputnya, ini perintah elemen dari HTML, lakukan query perulangan. Perulangan itu akan menampilkan output ini raw ID. Nah, jadi sini saya buat ID-nya dikirim ke sini transaksi ID dan judul itu yang dikirim. Kemudian setelah data dikirim, echo output dikirim, ditampilkan. Kemudian baru ditampilkan dalam query tadi, data yang dikirim, hasil query akan ditampilkan kepada list. Ada fed in, kemudian ada list HTML data. Nah, kemudian apabila diklik, dia akan masuk ke teks yang input teks. Nah, seperti itu dia. Input teks. Nah, itu dia alur ceritanya. Oke, kita coba nanti file transaksi search dan lihat data saya kirimkan ke Google Classroom. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini ada tombol submit ya. Tombol submit dengan nama submit. Apabila tombol submit diklik, maka di sini akan melakukan proses pengambilan kode.
Jadi ID buku tadi dipecah lagi, yang judul yang dikirimkan dari pos itu dipecah lagi, diambil 3 karakter. Jadi di set tadi ini memang sengaja saya agak spasikan ini supaya dia apabila nomornya banyak itu akan otomatis tersimpan, muncul gitu ya. 3 kan sudah 100 lebih. Oke, kalau ribuan nanti Anda tinggal tambahkan spasi di sini. Karena nomor ID hanya 1. Nah, itu yang akan kita tangkap. Ini secara sederhana saja, maka kodenya ini yang judul tadi diambil dari karakter 0 sampai 3 karakter terakhir. Pertama, awal. 3 karakter ini. Kalau misalnya dia ribuan, tambah angkanya 4. Itu saja. Kemudian ini untuk pengecekan kemarin saya hapus saja, nonaktif. Kemudian di sini baru dimasukkan query insert data ke tabel transaksi. Jadi yang dimasukkan adalah post ID. Nah, ini post ID yang ID ini tadi anggota. Nah, jadi anggota ini dikirim, dimasukkan ke sini. Kemudian ID buku yang diambil dari sini tadi, ID buku. Diambil yang judul sudah dipecah, diambil kodenya. Kemudian tanggal, itu tanggal sekarang. Kemudian jumlah buku, berarti ada 1, 2, 3, 4 pil, 6 di sini. Ini untuk pengembalian nanti. Nah, ini coba kita lihat hasilnya. Nah, ini Anda harus ubah dulu. Yang ini link yang ini ada di indeks. Indeks itu ada bagian bawah yang kemarin ini harus dirubah, ditambahkan di bawahnya. Jadi misalnya pack sama dengan transaksi, itu include transaksi.php. Makanya kita buat di sini transaksinya di sini. Ini transaksi PHP, itu yang akan dipanggil apabila linknya ke sini. Pack sama dengan transaksi. Nah, ini dia. Pack sama dengan transaksi. Nah, ini. Oke, sekarang saya akan menginputkan nomor anggota, misalnya SAR 001. Nah, itu otomatis nama muncul di sini nama. Kemudian judul ya tinggal pilih aja, kita ketik aja judul bukunya apa. Misalnya buku. Nah, ini buku ajar tumbuh kembang dan remaja. Nah, ini dia. Jadi kalau sudah diklik ini tidak bisa di apa lagi. Jadi harus di replace lagi dia. SAR 001 ini Romdi. Kalau 002 Andi Prasetyo. Judul buku yang dipinjam misalnya metodologi penelitian. Nah, di situ ada. Nanti Anda bisa mensortir yang ini. Apabila bukunya sedang dipinjam, berarti tidak berada di rak buku, berarti di sini tampilannya kosong. Nah, itu di prosesnya nanti. Nah, ketika kita ketik judul buku, dia akan tampil di sini. Kemudian ketika kita klik, dia akan masuk kemari. Jumlah pinjam misalnya 1. Kemudian tekan tombol submit. Oke, transaksi berhasil. Coba kita lihat di database-nya. PHP My Admin, di situ ada pustaka. Ada transaksi. Nah, sudah ada 2 transaksi. Nah, ini dia. Jumlah buku 1. Jadi yang dimasukkan di transaksi adalah ID anggota, ID buku, tanggal pinjam, jumlah, dan tanggal kembali. Nah, apabila tanggal kembalinya 0, berarti dia belum mengembalikan buku.
Seperti itu prosedurnya. Jadi kalau sudah berisi nanti berarti buku telah kembali. Nah, demikian. Nah, lanjut. Kemudian di sini sudah oke, di file transaksi tadi. Jadi di sini prosedurnya. Ini saya menggunakan Ajax atau jQuery ya, pakai jQuery supaya tampilannya interaktif dan lebih bagus dilihat, tidak bolak-balik kita cek nomor anggota, cek lagi judul gitu ya. Jadi ini hanya untuk mengecek nomor anggota saja. Oke, baik. Sekarang kita akan membuat laporan transaksi. Nah, laporan transaksi kita buat di sini sebuah nama file lab transaksi .php. Nah, isi laporan transaksi ya sama juga dengan lab buku. Oke, lab buku sama, ini aja lah di copy. Oke, Ctrl C masuk ke lab transaksi. Pastikan di sini. Wah, lab buku, Ctrl C, lab transaksi, Ctrl P. Nah, data buku. Ini jangan data buku, data transaksi, data peminjaman ya, peminjaman. Nah, data peminjaman itu berarti di sini nomor, kemudian nama peminjam, ditampilkan nama peminjamannya, kemudian judul buku yang dipinjam, judul buku. Nah, kemudian di sini ada tanggal pinjam, tanggal pinjam. Nah, nanti di sini tanggal kembali, tanggal kembali. Kemudian di sini ada aksi lokasi buku, tidak perlu dibuat. Yang ini aja yang perlu. Oke. Tetap include koneksi, kemudian query select bintang from transaksi. Ada transaksi, order by ID. Oke. Kemudian yang dilihat adalah di sini ada judul. Nah, di sini kita perlu melakukan namanya foreign key. Oke, berarti kita akan melihat karena isinya di sini hanya ID buku dan ID anggota, berarti kita di sini akan membuat 3 tabel. Berarti yang pertama anggota, koma, kemudian ada buku, koma, transaksi. Nah, ini dia. Berarti yang kita where-nya adalah transaksi titik ID anggota sama dengan itu anggota titik ID N. Nah, sambung lagi di bawahnya. Ini baru transaksi, ini ID anggota. Satu lagi apa? ID anggota, ID buku. Berarti transaksi titik ID underscore buku sama dengan buku titik ID. Nah, jadi ini nama tabel, sebelah kiri ini nama file. Nah, sebelah sini transaksi ini nama tabel, dan setelah titik itu nama file. ID buku sama dengan buku.id.
Nah, itu dia. Kemudian apalagi yang perlu kita tambahkan di sini? Tanggal pinjam tidak perlu, hanya itu saja. Tanggal kembali tidak. Oke. By ID transaksi ini ya. Nah, ini saya tidak tahu nih karena ID ini sama semua nih. Kita coba aja apa yang terjadi nanti. Nah, jadi di sini yang ditampilkan adalah nama. Nama, kemudian di sini ada judul. Judul buku, kemudian tanggal kembali. Tanggal pinjam. Tanggal pinjam TGL pinjam. TGL pinjam. Di sini ada TGL kembali. TGL kembali. Jumlah buku pinjam. Berarti harus ada jumlah nih. Setelah buku kita tambahkan jumlah buku. Jumlah buku yang dipinjam ya. Berarti di sini kita tambahkan satu lagi adalah JML tadi filenya. JML. Coba kita lihat. Ya, JML. Kemudian lokasi tidak perlu. Nah, itu saja. Oke. Nah, sekarang kita rubah indeksnya menjadi lab transaksi ya. Nah, di sini indeks. Berarti tadi kan transaksi, berarti kita buat lab underscore transaksi. Oke. Kita refresh dashboard data transaksi. Nah, ini ada kesalahan. Nah, ini berarti ada pasal kita harus merubah primary key, tidak boleh ada field yang nama field yang sama. Line 33 di lab transaksi 33 while lab, nah ini select buku transaksi di anggota sama dengan anggota titik ID N transaksi dan ID buku. Jadi buku sama dengan buku dan ID. Nah, ini tidak bisa nih seperti ini. Kita salah buat ID kemarin. Ternyata pas saat foreign key dia bisa. Oh ya, berarti salah yang tadi karena ID-nya double. Jadi tidak mau dia. Jumlah buku. Ini dia. Jadi yang peminjam tadi Muhammad Romli 1, Andi Prasetyo 1. Itu dia kira-kira. Berarti ini akan kita perbaiki, tambah datanya berarti ke transaksi yang tadi. Ini tanggal pengembalian belum. Nah, ini Anda bisa membuat apabila tanggal kembalinya tidak ada isi, berarti belum dikembalikan. Nah, itu judulnya. Berarti nanti di tanggal kembali ini kita hanya membuat kondisi if. Nah, kita buat di sini kondisi if-nya PHP if tanggal kembali. Ya kan? Nah, if tanggal kembali dia sama dengan blank, tidak ada data, huruf kurawal, maka perintahnya di sini berarti belum dikembalikan.
belum dikembalikan. Nah, ya. Ini pakai echo. Waduh. Echo di sini dia tidak bisa, yang ini harus begini. Ini juga begini. Baru kemudian ditutup echo-nya, kutip 2. Tutup LC. Jika misalnya sudah ada berisi, berarti echo. Nah, buat di situ tanggal pengembalian. Berarti ini lagi yang ditampilkan. Nah, seperti itu. Tanggal kembali. Oke, kita coba tes. Refresh. Line 52. 51, 52 if tanggal kembali sama echo. Wah, ini harus pakai ini juga. Saya kira enggak pakai itu. Wah, tambah banyak. Tanggal kembali LC. Echo belum dikembalikan. Atau kita buat aja dulu. Di sini sudah dikembalikan. Nanti kita tinggal buatkan tanggalnya. Ya, oke. String get. Di sini echo. Line 52. Oh, sini belum ditutup. Baru dia bisa. Sudah dikembalikan. Oh, terbalik. Berarti yang ini buat belum. Yang ini kita buat tanggal kembali. Oke. Nanti sesuaikan saja. Hop. Salah lagi nih. Berarti memang tidak mau pakai ini. Echo. Ah ya. Belum dikembalikan. Tanggal pinjam tanggal sekian, tanggal kembali belum dikembalikan. Nah, itu dia kira-kira untuk transaksi. Ini cukup mantap. Yuk nanti tambah. Oh ya, sedikit lagi tambah link ini kita buat ke transaksi. Tombolnya ada di mana tombolnya nih? Di mana tadi ya? Di lab transaksi. Nah, ini berarti back transaksi. Oke, refresh. Ini sudah tambah. Lah, sama juga. Oh, ini saya bedakan lah di sini. Ini transaksinya, kemudian di indeks kita tambah lagi khusus untuk lab transaksi ya. Ini transaksi, kembalikan lagi ke awal, save di bawah ini, di bawahnya baru kita paste.
Ini penutupnya mana nih? Sini penutup. Ini berarti lab transaksi, lab underscore transaksi. Berarti linknya juga kita buat di indeks di menu. Itu harus kita ubah ke lab transaksi sudah. Oke, transaksi. Aduh, sini pula. Ini seharusnya lab transaksi. Waduh, mana indeks tadi? Indeks lab transaksi. Ini transaksi saja. Lab transaksi, kalau transaksi ke sini. Ini ke sini. Waduh. Baik, transaksi. Ini yang lab transaksinya mana nih? Ini lab anggota, lab transaksi yang ini. Baik, ini transaksi. Yang di sini, oh salah di linknya. Belum kita buat di sini. Linknya yang salah. Nah, ini dia. Ini kita rubah jadi lab underscore transaksi. Oke. Dashboard. Di sini ada laporan transaksi. Kalau ditambah, isi data SAR 003 Galih Prasetyo, judul manajemen. Oke, masuk 1, submit, tab. Oke. Oh, seharusnya dia kembali ke lab transaksi di sini. Lab transaksi di transaksi. Berarti kalau sukses dia akan lihat ke lab underscore transaksi. Oke, lihat. Nah, ini sudah ada 2 judul buku. Nah, silakan Anda buat seperti ini, tinggal Anda tambah update sama delete-nya saja. Oke, kita lanjutkan materi berikutnya pada minggu selanjutnya. Apabila bermanfaat, jangan lupa tekan subscribe, like, and comment, serta loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.